Kalau panitera itu bisa dikatakan sebagai pembantu pimpinan pengadilan gitu. Pimpinan pengadilan itu dalam hal ini ketua sama wakil ya, dalam hal administrasi perkara. Selain itu, panitera itu juga membantu hakim dalam proses persidangan. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Leftizen, balik lagi soal podcast Diksi. Pastinya kita akan bawa inspirasi buat kalian yang ada di rumah. Leftizen yang ada di rumah, pastinya kita akan kasih inspirasi buat kalian. Kita berbincang dan diskusi, pastinya harus bawa inspirasi buat Leftizen yang ada di rumah. Jangan lupa tonton terus video kita di episode-episode Diksi, kemudian jangan lupa di subscribe. Nah, kalau tidak terlalu lama, kita undang aja narasumber kali ini ya, luar biasa banget. Ini juga dari alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Ruth Choyat. Oke, halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Biasanya kita panggilnya ini adalah Mbak Caca. Biasanya kita manggilnya Mbak atau Bu Caca gitu. Waktu itu jadi instruktur laboratorium hukum ya Mas. Iya, Terus beliau juga dari panitera pengganti di Pengadilan Negeri Pasuruan. Pengadilan Negeri Pasuruan. Oke, boleh kilas sedikit tentang dulu zaman perkuliahan nggak sih Mbak? Jadi dulu pada zaman perkuliahan saya itu masuk di FH UMM ini pada tahun 2014 ya. 2014. Kemudian lulus di tahun 2018. Nah, saat kuliah itu saya juga aktif di organisasi eksternal dan organisasi internal kampus gitu. Jadi ketika perkuliahan itu saya disibukkan dengan selain perkuliahan juga kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan seperti itu. Saya juga pada saat kuliah aktif di lab mulai dari asisten muda, asisten sampai terakhir itu saya sebagai instruktur di laboratorium hukum FHUMM seperti itu. Terus kemudian setelah lulus dari sarjana sastra 1 lanjut ke setelah lulus dari S1 itu saya langsung melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya, S2, Magister Hukum. Iya, betul. Oke. Dan alhamdulillah juga udah lulus ya. Sudah. Terus sekarang karirnya Mbak Caca lagi di apa? Sekarang saya sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri Pasuruan. Nah, ngomongin tentang panitera nih Mbak Caca, pasti Leftizen yang ada di rumah ini juga pengen tahu panitera ini sebenarnya apa sih, seperti itu. Boleh dijelasin nggak? Jadi kalau misalnya kita mau ngomong panitera gitu ya, karena sebenarnya adik-adik atau dalam kalangan mahasiswa hukum itu panitera itu merupakan suatu yang asing Mas Yan ya, karena kan taunya hakim, jaksa seperti betul. ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong panitera itu kita harus melihat dulu dari struktur organisasi di Mahkamah Agung ya. Jadi awalnya dari situ. Jadi khususnya di peradilan umum ya, kita sederhanakan aja misalnya di pengadilan negeri seperti itu. Jadi di suatu pengadilan itu kan pimpinannya itu kan dari ketua dan wakil ya. Nah, jadi dari ketua dan wakil itu garis tegak lurus ke bawah itu ada kepaniteraan dan bidang kesekretariatan. Nah, di bidang kepaniteraan itu dipimpin oleh seorang panitera. Di bidang kesekretariatan itu dipimpin oleh seorang sekretaris. Nah, jadi panitera itu di bidang kepaniteraan itu sendiri. Kalau panitera itu bisa dikatakan sebagai pembantu pimpinan pengadilan gitu. Pimpinan pengadilan itu dalam hal ini ketua sama wakil ya, dalam hal administrasi perkara. Selain itu, panitera itu juga membantu hakim dalam proses persidangan. Oh gitu, itu tadi apa sih yang dimaksud panitera juga ya. Nah, kemudian dalam kedudukannya di pengadilan, panitera sendiri itu kayak gimana sih Mbak? Kedudukannya itu sebenarnya kalau secara umum ya, secara aturan
Itu panitera diatur dalam, kalau nggak salah ada permanya itu ya, secara rinci, secara Peraturan umum itu Mahkamah diatur di Agung situ ya. ya. Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 ya, ini kalau nggak salah 7 tahun 2013 itu di situ Perma itu menjelaskan tentang tata kerja pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan. Nah, itu kedudukan panitera itu dijelaskan, apa tugasnya, apa fungsinya, bagaimana strukturnya, di situ semua dijelaskan. Tapi secara umum kedudukan panitera itu sebagai itu tadi, membantu pimpinan pengadilan, dalam hal ini ketua dan wakil pengadilan dalam proses administrasi perkara. Selain itu panitera itu juga membantu hakim dalam proses persidangan. Jadi seperti itu kedudukannya. Oke, itu tadi mengenai kedudukan juga. Ada juga mengenai maksudnya panitera ini apa sih gitu. Ya. Nah, kira-kira mungkin dari Leptizen juga ada yang belum tahu bahwasannya kedudukan panitera ini juga sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung seperti itu. Nah, sekarang mengenai dari kedudukan itu tadi, Mbak Caca. Nah, dari situ kita tuh kan pasti tahu seberapa penting sih panitera ini pada umumnya ya, kemudian khususnya buat dalam persidangan panitera ini seberapa penting, Mbak Caca? Ya. Kalau pentingnya panitera dalam suatu pengadilan itu bisa dikatakan panitera itu sebagai organisasi vital ya, maksudnya alat vital dalam suatu pengadilan karena pentingnya gitu. Karena kan tugas panitera ini tidak terlepas dari tugas pokok yang ada di suatu pengadilan, seperti menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Nah, karena tupoksi pokok pengadilan itu dapat berjalan dengan lancar ketika tugas pokok dan fungsi panitera itu difungsikan dengan baik, mulai dari penerima perkara, persidangan sampai eksekusi. Karena panitera itu selalu berperan di situ, mulai dari penerimaan perkara itu kan masing-masing dari kepaniteraan. Kalau perkara perdata itu penerimaannya melalui kepaniteraan perdata, kalau perkara pidana itu penerimaan perkara dimulai dari perkara pidana. Kemudian masuk ke dalam administrasi sampai proses persidangan, di situ panitera juga berperan, yaitu membuat berita acara persidangan ya, dalam hal ini panitera pengganti seperti itu. Jadi panitera pengganti dalam proses persidangan itu membuat berita acara persidangan yang nantinya itu bisa dijadikan acuan hakim dalam membuat pertimbangan atau menyusun putusan. Nah, jadi sepenting itu, seperti itu. Jadi setelah persidangan diputus itu ada namanya eksekusi ya. Di situ juga panitera yang berperan dalam eksekusi gitu. Makanya jadi kayak mengurus administrasinya dalam persidangan itu juga dibantu oleh panitera. Ya, pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata itu pelaksana utamanya juga panitera yang diperintahkan oleh pimpinan pengadilan, dalam hal ini ketua, seperti itu. Oke, jadi juga ada peran pentingnya juga ya, Mbak Caca, entah itu dari bagian umumnya atau terkhusus untuk ketika persidangan gitu. Nah, ngomongin tentang, karena juga penting nih di pengadilan ya, Leptizen sebagai panitera. Nah, bagaimana sih Mbak tentang kode etiknya panitera sendiri? Apakah ada? Karena mengingat juga ini adalah profesi hukum juga kan, Mbak. Kode etik panitera itu ada diatur, kalau nggak salah ya, berarti benar. Kalau nggak salah itu diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung nomornya 122 tahun 2013. Nah, kode etiknya itu secara keseluruhan diatur tentang panitera itu. Jadi mulai dari bagaimana panitera itu harus bersikap dalam menjalankan tugas, bagaimana sikap panitera dalam menjalankan tugas kedinasan, bagaimana sikap panitera dalam menjalankan tugas di luar kedinasan, bagaimana cara panitera bersikap kepada atasan, bagaimana cara panitera bersikap kepada bawahan, bagaimana cara panitera bersikap kepada sesama panitera. Nah, itu semua diatur di dalam kode etik tersebut di SKKMA 122 itu. Jadi secara rinci diatur ya, nggak boleh semena-mena, karena juga panitera ini kan rawan juga ya, ikut persidangan, ngurusin juga administrasi perkara ya. Jadi kalau sebagai seorang panitera atau khususnya pejabat di dalam kepaniteraan itu harus memperhatikan kode etik tersebut gitu. Jadi tetap ada aturan ya Mbak ya, biar tidak semena-mena kayak gitu, biar tetap ada sesuai dengan tugas dan kewajibannya dari seorang panitera. Nah, mungkin dari Leptizen juga bertanya-tanya ya, atau mungkin ada yang mencita-citakan sebagai panitera nantinya. Nah, dari itu gimana sih Mbak caranya biar bisa jadi seorang panitera?
Caranya itu dimulai dari, ini cerita dari awal ya, dari Iya, boleh. lulus sarjana hukum ya. Oh iya, boleh karena ini pengalaman juga Iya, gitu. pengalaman ya. Karena tips bagaimana caranya jadi panitera. Jadi pertama panitera itu harus lulus sebagai sarjana hukum. Sebagai Seperti sarjana itu, hukum. ya. Jadi selain sarjana hukum itu tidak bisa menjadi bisa. panitera. Ya, syarat utamanya harus sarjana hukum. Setelah lulus sarjana hukum itu adik-adik itu bisa ikut seleksi ASN di Mahkamah Agung. Oh, gitu. oke. Seleksi ASN Mahkamah Agung CPNS ya. Iya, biasanya formasinya kalau saya dulu itu saya sebagai analis perkara peradilan angkatan pertama di Mahkamah Agung gitu. Oh, gitu. Ya, kalau Oke. sebelum-sebelumnya itu jadi panitera pengganti itu bisa masuk ketika ASN Mahkamah Agung Umum atau sebagai calon panitera pengganti itu ada sendiri Oh, ada rekrutmennya. sendiri Iya, berarti dulu. Oh, itu kalau sejarahnya dulu. sebelum di tahunnya Mbak Caca Iya. itu berarti terbagi menjadi dua. Iya. Ada formasi dari CPNS yaitu Iya, adalah formasi biasa. Dari staf biasa, ya. umum, kemudian Atau ada juga yang dari calon panitera pengganti. calon formasinya. panitera Iya, pengganti. Oh, bisa untuk dari formasinya. awal, iya. Terus kemudian di Kemudian, tahunnya Mbak Caca Ya, saya itu masuk sebagai analis perkara peradilan. analis perkara Iya. peradilan. Oke. Jadi dari analis perkara peradilan itu sudah lolos tes ya, tes SKD, SKB seperti biasa masuk ASN. Setelah lolos kita disumpah menjadi PNS. Itu dalam jangka waktu tertentu ketika pimpinan itu menganggap kita mampu, itu kita akan dipromosikan jabatan kita menjadi panitera pengganti awalnya gitu. Oh, oke. Jadi panitera ketika sudah pengganti, masuk iya. dan disumpah menjadi pegawai negeri sipil Dalam jangka waktu kemudian, tertentu, ketika pimpinan pengadilan merasa seseorang itu mampu atau sudah memenuhi kualifikasi persyaratan untuk menjadi seorang panitera pengganti, kita itu akan diusulkan atau namanya itu dipromosikan jabatan menjadi panitera pengganti seperti oke. itu. Sebelum menjadi panitera pengganti, berarti awalnya adalah apa, Mbak? Staf. Iya, jadi Staf dari staf pengadilan, pengadilan, ya? iya. Biasanya itu staf kepaniteraan seperti yang kayak tadi kan aku bilang ada dua ya, bagian di pengadilan itu ada kepaniteraan dan ada kesekretariatan. Iya. Nah, untuk menjadi panitera pengganti itu biasanya adalah staf dari bagian kepaniteraan. Oke. Jadi sudah ada tahapannya sendiri seperti itu. Oke. Gimana sih untuk Mbak Caca sampai struggle untuk dari CPNS itu tadi, mulai dari pendaftaran di awal, terus kemudian sampai di titik Mbak Caca menjabat sebagai panitera pengganti di pengadilan. Caranya ya usaha sih. Usaha dan doa suami ya. Kalau saya itu sebenarnya orangnya itu ya nggak pede gitu kan, nggak pede, kayak insecure melihat orang-orang itu. Tapi kadang orang-orang itu melihat saya itu kayak mampu kayak gitu. Jadi yang selalu ngasih semangat, motivasi ya suami saya itu. Oke, sweet Jadi, sekali iya. netizen. melihat apa namanya? Melihat ketika masuk di ASN Mahkamah Agung itu pertama saya lihat itu kira-kira peluang apa ya yang bisa untuk menunjang karir saya ke depannya, seperti itu. Ternyata saya tertarik untuk menjadi panitera pengganti gitu. Dengan otomatis kita kerja ikhlas, kerja tuntas, itu selalu menjadi pesan dari pimpinan saya di pengadilan. Kalau kita kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, itu insya Allah pimpinan tuh nggak bakalan tutup mata gitu. Kita akan dilihat dan pasti kita akan dipromosikan gitu. Itu juga slogannya dari Mahkamah Agung ya, Mbak. Jadi setelah panitera pengganti Birini itu ada karir selanjutnya. Oh iya, kita apa bisa itu kalau boleh menjadi tahu? panitera muda. Nah, jadi setelah panitera. setelah panitera pengganti, ketika kita ingin masuk ke dalam struktural dalam di lingkup pengadilan ya. kepaniteraan, ya, itu kita bisa jadi panitera muda. Kalau di peradilan umum itu ada 4 ya, panitera muda perdata, panitera muda pidana, panitera muda hukum, dan ada juga panitera khusus. Panitera muda khusus itu untuk pengadilan khusus seperti tipikor, PHI seperti itu. Jadi kita itu menjadi pimpinan dalam suatu kepaniteraan itu.
Oke, terus gini, dari cerita dari Mbak Caca itu tadi, sekarang kan menjadi panitera pengganti. Ketika nanti Mbak Caca ada jenjang karir untuk menjadi panitera muda nih ya, gimana? Apakah nanti Mbak Caca juga ikut peran juga untuk di panitera pengganti Mbak, atau gimana? Iya, jadi panitera muda, panitera pengganti itu merupakan pembantu dari panitera, ya pimpinannya kan panitera. Ya, dari kepaniteraan pimpinannya di itunya setiap pimpinan pengadilan kan ada panitera. ya. Jadi panitera itu membawahi panitera muda dan panitera pengganti. Jadi panitera muda itu juga merangkap sebagai panitera pengganti. Jadi panitera muda itu juga bisa sidang gitu, seperti panitera pengganti. Panitera pun juga bisa bisa sidang. Iya, seperti panitera pengganti. Gitu. Oke. Jadi kalau dulu aku di zaman mahasiswa tuh masih bingung panitera pengganti ini apa digantiin atau gimana gitu. Jadi ternyata sudah ada filosofinya sendiri. Kalau dulu di mahasiswa itu ya, karena ketika praktek kita itu kan belum terjun langsung ya ke lapangan. Juga kayak kalau misalnya sidang itu kayak tugas panitera pengganti itu kan cuma ditunda sidangnya tanggal berapa gitu ya. Iya, cuma ditanyain tanggal gitu. Kok kayak sesimpel itu. Ternyata setelah kita masuk dalam struktural di Mahkamah Agung itu sendiri, khususnya di pengadilan negeri ya, peradilan umum, ternyata tugas panitera pengganti itu nggak sesepele itu gitu, nggak cuma ditanyain tanggal berapa gitu. Jadi padahal juga banyak ya untuk pengadministrasian dalam malah setiap perannya perkara. itu sangat vital gitu menurut saya dalam proses administrasi perkara itu. Oke, itu tadi Leptizen. Ya ini juga hampir suka dukanya Mbak Caca ya untuk struggle di jenjang karirnya saat ini. Oke, Leptizen mungkin juga mau nih Mbak untuk bagi tips and triknya untuk jadi bisa lolos CPNS, terus kemudian bisa dari sarjana hukum terus struggle, terus kemudian bisa jadi seorang pegawai negeri sipil, gimana Mbak Caca? Caranya tips and trick itu berusaha dan berdoa ya, kalau itu utama menurut saya. Doa kalau sudah menikah minta restu ke suami, kalau belum menikah otomatis minta doa ke orang tua, seperti itu. Kalau usaha, kita ngomong usaha dengan cara belajar ya. Belajar itu udah banyak metodenya ya. Bisa belajar dengan cara resub, dengan cara latihan soal. Nah, seperti itu. Kalau masalah belajar ini tetap harus dilakukan secara konsisten gitu. Terus ketika menjadi mahasiswa itu jangan hanya mengandalkan perkuliahan di kelas kayak gitu. Dulu teman-teman saya yang sekarang menjadi insya Allah orang-orang yang sukses. Amin. Gitu ya, banyak teman-teman saya tuh yang menjadi orang sukses itu insya Allah mahasiswanya itu kurang tidur kebanyakan gitu. Menghabiskan waktunya itu dengan belajar dengan hal yang positif kayak gitu. Jadi nggak kuliah terus tidur di kosan, kuliah pulang kayak gitu. Boleh dong, kita nggak bisa mendistrak orang kalau kuliah pulang terus dia tidur lah Mbak. Bisa jadi kuliah pulang terus ternyata dia belajar di kos. Makanya harus selalu belajar kayak gitu. Memang harus setiap kapanpun, apalagi di zaman-zaman kuliah kan memang golden time gitu ya menurut aku, karena buat kita belajar, buat kita berteman makin banyak juga gitu. Itu tadi mungkin dari tips and triknya buat Leptizen. Jadi buat Leptizen yang sekarang masih semester awal-awal, nah itu ditingkatin lagi belajarnya bagaimana, kemudian termasuk aktif di semua kegiatan. Itu. Entah itu dari organisasi, entah itu dari UKM atau LSO lainnya, kayak gitu nanti Leptizen ya. Terus kemudian dalam jenjang karir lagi, aku mau tanya nih tentang jenjang karir tadi itu kan pasti ada yang pertama dari sebagai staff ya Mbak Caca, terus kemudian sebagai setelah staff itu nanti berapa tahun Mbak Caca? Mbak Caca tuh masuk di PNS itu mulai tahun berapa? Atau disumpah? Saya itu CPNS-nya itu di angkatan 2019 ya. 2019 akhir, terus menjadi PNS-nya itu di 2020 awal. Oh, berarti tes CPNS di 2019 itu dengan formasi analis perkara peradilan APP dari Mahkamah Agung. Di 2020 itu menjadi PNS. Untuk penempatannya Mbak Caca udah sampai kemana aja nih? Penempatannya itu ketika analis perkara peradilan itu penempatan pertama
saya itu di Pengadilan Negeri Bangil yang Pengadilan Kabupaten Negeri Bangil, Pasuruan. Kabupaten ya. Pasuruan, betul. Kemudian karena dipromosikan menjadi panitera pengganti ya dari APP ke panitera pengganti itu harus turun kelas. Ya kan dari Pengadilan Negeri Bangil itu kan kelas 1B. Nah, jadi harus turun kelas dulu ke kelas 2. Jadi waktu promosi menjadi panitera pengganti kan naik jabatan. Nah, itu turun kelas ke Pengadilan Negeri Pasuruan gitu. Kelas 2. Gitu. Iya. Jadi setelah di Bangil Mbak Caca ke Pengadilan Negeri Pasuruan. Nah, ini juga mau pindah lagi ke Pengadilan Negeri Magetan. Masih belum turun SK-nya. Gitu. Sudah mengajukan mutasi juga, Mbak. Ya, sudah turun. Oh, sudah turun. TPM-nya sudah turun, tinggal tunggu SK-nya aja. Doain aja. Amin. Biar lebih dekat dengan suami juga. Ya, insya Allah dimanapun semoga lancar karirnya Mbak Caca. Nah, setelah dari perpindahan atau naik jabatan di panitera pengganti, kemudian nanti di pengadilan di Magetan nanti bisa jenjang karirnya lebih tinggi lagi nggak, Mbak? Iya, bisa sih kalau misalnya pimpinan itu menilai kita mampu untuk dipromosikan menjadi panitera muda. Oke. Jadi kalau pimpinan merasa kita mampu, kita juga minat ya di panitera muda, itu kita bisa mengajukan permohonan untuk dipromosikan menjadi panitera muda. Nah, setelah jadi panitera muda Birini, kita jadi panitera muda di kelas 2, di kelas 1, itu kita bisa diusulkan menjadi panitera. Nah, itulah puncak karir dari seorang kepaniteraan itu di panitera ya. Bisa di panitera pengadilan negeri, panitera pengadilan tinggi seperti itu. Oh gitu. Ikut seneng juga ya kalau sudah tahu bagaimana Mbak Caca ini waktu aku jadi mahasiswa terus kemudian sudah jadi panitera di pengadilan, jadi ikut happy gitu melihatnya gitu. Terus kemudian Mbak Caca, mungkin ini ada satu pertanyaan yang dimana nanti kita langsung lanjut ke question box. Nah, pertanyaan ini adalah banyak juga yang nggak bisa membedakan antara bagaimana sih penyebutan di panitera. Penyebutan di panitera entah itu di pengadilan agama ataupun di pengadilan negeri, bisa dijelasin nggak? Kalau penyebutan panitera di pengadilan agama dan pengadilan negeri itu sebenarnya ada perbedaan ya. Karena apa? Di pengadilan agama itu kan dia perkaranya itu nggak ada perkara pidana, ya kan? Di pengadilan agama itu dia hanya mengadili perkara untuk perkara perdata. Sedangkan di peradilan umum, peradilan negeri itu kita ada perkara pidana dan perdata, sehingga untuk panitera mudanya di kepaniteraannya itu ada kepaniteraan muda pidana, kepaniteraan muda hukum, kepaniteraan muda perdata, sama kepaniteraan muda khusus yang tadi. Kalau di pengadilan agama itu kepaniteraan muda gugatan, permohonan, sama kepaniteraan muda hukum. Gitu. Jadi itu yang menjadi pembedanya. Iya, langsung spesifik ke jenis perkaranya. Jenis kan ada gugatan sama permohonan. Oke. Gitu. Walaupun di pengadilan negeri nanti otomatis di pengadilan tinggi itu juga sama ya, Mbak? Iya, sama. Oke. Yang hanya pembedanya adalah pengadilan agama saja. Kecuali di Mahkamah Agung ya. Kalau di Mahkamah Agung gimana, Mbak? Kalau di Mahkamah Agung itu paniteranya itu dari hakim. Oh, gitu. Ya, jadi jenjang terakhir untuk panitera itu hanya di pengadilan tinggi seperti itu ya. Semoga nanti ada perubahan ya, bisa di Mahkamah Agung. Karena panitera di Mahkamah Agung itu harus dari hakim. Oh, dari hakim. Ya, biasanya itu nanti kalau ada rekrutmen panitera Mahkamah Agung itu ada surat Mahkamah Agung itu mengeluarkan surat keputusan kayak gitu. Bagaimana perekrutmenan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi panitera MA gitu. Nah, salah satunya kalau nggak salah itu harus dari hakim yang sudah berpengalaman berapa tahun seperti itu. Oke, aku juga baru tahu kalau yang misalnya di Mahkamah Agung itu ada panitera dan itu di dari Mahkamah hakim. Iya, kan ada sidang kasasi ya di Mahkamah Agung. Nah, itu dari panitera pengganti, panitera muda, kemudian panitera itu semua dari hakim kalau di Mahkamah Agung. Jadi kalau non hakim itu puncak karirnya itu hanya sampai di panitera pengadilan tinggi. Oh gitu. Oke, itu tadi mungkin pertanyaan atau pengulasan tentang panitera ya Mbak Caca, mulai dari jenjang karir, mulai dari bagaimana sih pendaftaran dari CPNS, formasinya,
dan kemudian sampai ke tips and triknya yang akan kita yang tadi kita udah diskusiin, pastinya bisa jadi inspirasi buat netizen yang ada di rumah. Nah, itu tadi 10 pertanyaan ya insya Allah, dan kemudian kita akan nambah pertanyaan yang ada di question box Mbak Caca. Kita cek dulu, ada beberapa netizen yang tanya di question box. Kita cek dulu pertanyaannya. Ini dia, ada dari question box dari @_Yusril_Abdillah. Tantangan dan hambatan saat menjadi panitera. Apa itu Mbak Caca? Tantangan dan hambatan ya kalau menjadi panitera. Nah, mungkin karena tugas panitera itu kan ada di dalam pengadilan sama di luar pengadilan ya. Kalau menurut saya tantangannya itu ketika pelaksanaan eksekusi dari tugas panitera itu, karena kan kalau sudah eksekusi perkara perdata ya dalam hal ini ya, itu kan pasti untuk orang yang kalah ya, jadi di situ penuh emosi, penuh istilahnya ada ketidakrelaan seseorang untuk melepas misalnya kalau eksekusi rumah ya, untuk melepas rumahnya kayak gitu kan. Jadi ya itu tantangannya, bagaimana panitera itu harus bersikap, bagaimana panitera itu harus menenangkan orangnya, bagaimana panitera itu harus memastikan eksekusi itu berhasil. Nah, itu tantangannya ketika pelaksanaan eksekusi. Kalau dalam pengadilan otomatis tantangan untuk bersikap profesional itu pasti harus dipertahankan dalam seorang panitera, dan itu pasti suatu tantangan ya, karena apa ya, godaan dalam menjadi panitera itu ya banyak gitu, mirip-mirip lah sama hakim seperti gitu ya. Karena sekarang kan juga banyak ya, maksudnya kasus-kasus yang di itu panitera. Nah, itu tantangannya untuk tetap bekerja jujur, terus integritas, itu sih kalau menurut saya. Oke, itu tadi adalah tantangan dan hambatan dari Mbak Caca sendiri ya, sesuai dengan pengalaman saat menjadi panitera. Oke, selanjutnya ada question box dari @mardiana_daha. Bagaimana sih proses menjadi panitera pengganti? Butuh waktu berapa lama untuk menjadi seorang panitera pengganti? Boleh nggak tuh dijawab? Ini yang tanya ini istrinya calon hakim ini. Kebetulan teman saya sendiri seperti Bisa reunian di podcast ya. Proses untuk menjadi panitera pengganti ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Prosesnya itu ya sangat panjang ya, dari CPNS sampai kita jadi staff sampai dipromosikan, itu sangat panjang. Tapi kalau secara spesifik ya, kalau untuk proses menjadi panitera pengganti itu sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Peradilan Umum, mulai dari Undang-Undang 4 tahun 2008 sampai perubahan kedua Undang-Undang 49 tahun 2009 ya, itu semua diatur secara lengkap di situ. Bagaimana syarat jadi panitera. Kalau untuk waktu itu yang tertulis di undang-undang itu minimal 3 tahun sebagai PNS di Mahkamah Agung ya, itu minimal. Jadi untuk menjadi panitera pengganti itu harus sudah menjadi PNS di Mahkamah Agung, latar belakang sarjana hukum selama 3 tahun, seperti itu. Oke, itu tadi adalah jawaban dari pertanyaan dari @mardiana_daha. Oke, Mbak Caca, terima kasih banyak telah berbagi dan diskusi bersama kami. Insya Allah akan bisa jadi inspirasi. Amin. Apalagi buat netizen yang ada di rumah sekarang lagi merintis bagaimana sih cita-citanya yang sedang berjuang di Fakultas Hukum ya Mbak, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pastinya netizen yang ada di rumah jangan menyerah ya, jangan putus asa. Apapun yang kamu cita-citakan, kejar terus. Usaha dan doa itu juga penting. Kalau belum punya suami berarti doanya ke orang tua. Restu orang tua. Kalau sudah ada suami ya berarti restunya ke suami. Dan itu yang belum bisa jalani karena belum punya suami ya. Jangan sampai berdoa ke suami orang ya, itu nggak boleh gitu. Terima kasih banyak Mbak Caca. Semoga kedepannya juga lancar untuk jenjang karirnya, kemudian sehat terus, bahagia bersama suami dan anaknya. Ada satu lagi apa nih? Ya, pesan untuk mahasiswa ya. Oh iya, boleh. Ini singkat tapi
Ngena gitu ya. Apa tuh kalau Pesan boleh tahu? saya itu jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan itu akan terus memberi suatu pelajaran. Oke, luar biasa. Itu tadi yang memang bisa harus kita diskusikan dan akhirnya bisa bawa inspirasi buat netizen yang ada di rumah. Jangan lupa tonton terus episode podcast Diksi di apapun episodenya. Kemudian jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak Mbak Caca. Sampai jumpa di podcast Diksi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.